Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Samion Nenggolan. Nomor induk mahasiswa 04814 3543 dari UPB JJ Batam. Pada video kali ini, saya akan membuat video seolah-olah berada dalam persidangan sebagai kuasa hukum dari penggugat, sesuai dengan tugas arahan praktek hukum perdata. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Terbuka Samion Nenggolan sebagai kuasa hukum dari penggugat, yaitu Tuan Andi. Dengan ini menyampaikan pembelaan tuntutan dalam perkara ini. Perkara ini berkaitan dengan manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah, di mana tergugat Tuan Budi telah melanggar kewajibannya secara nyata, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi penggugat. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 100 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran dua tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan, dan tahap kedua dibayarkan paling lambat sebesar selambat-lambatnya setelah 3 bulan penandatanganan, atau yaitu 15 April 2023. Di dalam kesepakatan itu, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikatnya dalam proses balik nama ke atas nama tergugat setelah pembayaran lunas. Akan tetapi, hingga 6 bulan setelah penandatanganan, yaitu 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran kepada pihak kedua. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi sebagai upaya damai, tetapi tergugat mengabaikannya. Tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dan meminta waktu tambahan. Namun, alasan ini tidak dapat diterima karena tidak ada klausul perpanjangan waktu dalam di perjanjian. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian. Tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain karena terikat perjanjian ini, sehingga nilai ekonomisnya berkurang dan penggugat kehilangan peluang bisnis. Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terduga merupakan manifestasi sebagaimana diatur pasal 1243 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dapat diminta ganti rugi. Tergugat telah melanggar kewajibannya pembayaran tepat waktu, sehingga penggugat berhak membatalkan perjanjian dan menuntut pengembalian uang muka sebesar 300 juta ditambah ganti rugi kerugian yang timbul. Kami juga mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti putusan nomor 123K/SIP/2018 yang menegaskan bahwa dalam jual beli, pembeli yang manifestasi dapat dituntut pembatalan ganti rugi. Yang Majelis Hakim yang terhormat, perbuatan tergugat telah merugikan penggugat secara nyata. Oleh karena itu, kami menuntut 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membatalkan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Memerintahkan tergugat mengembalikan uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat. 4. Memerintahkan tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta atas kerugian yang ditimbulkan. 5. Membebankan biaya perkara tergugat kepada tergugat. Selanjutnya, saya sebagai kuasa hukum akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tergugat. Saudara tergugat, apakah Anda
menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 yang mencantumkan batas waktu perjanjian pelunasan selama 3 bulan? Apakah Anda menyadari konsekuensi hukum dari klausul tersebut saat Anda menandatangani secara sadar? Apakah benar Anda telah menerima surat teguran atau somasi pertama dan kedua dari klien kami? Dalam surat somasi tersebut, klien kami sudah mengingatkan kewajiban Anda. Apa langkah konkret Anda yang Anda ambil setelah menerima surat somasi tersebut selain meminta tambahan secara lisan? Apakah dalam perjanjian awal ada klausul menyatakan bahwa pembayaran tahap kedua tergantung pada persetujuan pinjaman dari bank? Mengapa saudara tergugat tetap menandatangani surat perjanjian kalau belum ada memperoleh biaya kepastian? Selanjutnya akan ada interaksi dalam persidangan. Baru habis itu kuasa hukum menanggapi bantahan dari kuasa hukum tergugat. Kami sebagai kuasa hukum penggugat menegaskan bahwa bantahan tergugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat membatalkan tuntutan penggugat. Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Permintaan waktu tambahan oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Alasan belum dapat mendapatkan pinjaman bank bukanlah alasan force majeure atau keadaan memaksa yang dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata, tergugat sebagaimana pihak berkewajiban membayar harus bersikap sumber dari diri sendiri, bukan mengandalkan pinjaman yang tidak pasti. Penggugat telah memberikan toleransi melalui 2 surat somasi, namun tergugat mengabaikannya. Permintaan waktu tambahan ini tidak didukung bukti konkret, hanya merupakan upaya kewajiban yang mendapatkan diskualifikasi sebagai wan prestasi atau pasal 1243 KUHP Perdata. Bukti yang diajukan penggugat seperti perjanjian asli, bukti pembayaran uang muka, dan surat somasi telah cukup membuktikan pelanggaran oleh tergugat. Bantahan tergugat tidak disertai bukti yang kuat seperti surat dari bank yang menolak pinjaman atau alasan yang sah. Oleh karena itu, kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan tergugat, memohon agar mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, termasuk pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka dan ganti rugi. Demikian tugas praktek peradilan ini. Apabila ada pengucapan kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih.